Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas asal-usul nama Al-Muwayyad, Pesantren Al-Muwayyad Mangkuyudan Solo. Nama Al-Muwayyad diberikan oleh seorang ulama besar, guru mursyid Tarikah Naksabandiyah bernama KHM Mansur, pendiri pesantren Al-Mansur Popongan, Tegal Ganda, Wonosari, Klaten. Semula nama ini untuk masjid di kompleks pondok yang kemudian dipergunakan untuk nama semua lembaga dan badan di lingkungan pesantren. Al-Muwayyad dari kata ayada yang berarti menguatkan. Secara harfiah Al-Muwayyad berarti sesuatu yang dikuatkan. Tafaul atau harapan yang tersirat di dalamnya adalah pesantren yang dikuatkan, didukung oleh kaum muslimin. Sebagai pesantren yang dirintis dan tumbuh di masa perjuangan kemerdekaan, riwayat panjang menyertai Al-Muwayyad. Waktu itu banyak santri dan kiai yang malam hari ikut bergerilya, sementara siang hari sibuk mengaji dan belajar. Sebagian besar juga turut khidmat kerja bakti sukarela sebagai tukang dalam membangun masjid, asrama santri, dan fasilitas pesantren lainnya. Masjid di tengah kompleks Al-Muwayyad, dibangun mulai bulan Maret tahun 1942, bersamaan dengan kedatangan bala tentara Jepang di tanah air. Batu penyangga keempat tiang utama, Sakaguru, masjid ini berasal dari Sakaguru bekas kediaman Pangeran Mangkuyuda. Tahun 1947 dibangun asrama putra dengan 12 kamar. Begitu selesai, meletus agresi Belanda I. Para santri dan kiai pejuang mendapatkan informasi bahwa tentara pendudukan akan menjadikan asrama santri itu sebagai barak. Kiai-kiai sepuh menasihati agar para santri tabah dan bersedia berkorban. Bangunan permanen yang masih baru tersebut terpaksa dirusak agar tak layak huni. Dengan berat hati para santri memecah genting, mendongkel pintu dan jendela, mengikis dan mencoret-coret tembok dengan arang, memiringkan tiang-tiang, dan bahkan menanami halaman dengan rumput, singkong, dan sayuran secara tidak teratur untuk menempatkan kesan bahwa pondok itu tak layak huni sebagai barak tentara. Dan benar, asrama tersebut tidak jadi digunakan sebagai barak. Dalam situasi yang secara sembunyi-sembunyi dengan penerangan lampu kecil minyak tanah publik. Setelah situasi tenang dengan kemenangan di pihak Tentara Nasional Indonesia, tahun 1952, asrama tersebut dibangun kembali. Masjid diperluas hingga hampir 2 kali lipat. Para santri berdatangan dari berbagai daerah yang lebih jauh. Namun situasi tenang ini tidak berlangsung lama, sebab agitasi PKI tahun 1960-an membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai Al-Muwayyad. Pondok menjadi ajang pelatihan barisan Ansor Serbaguna, Banser, dan Fatayat Serbaguna, Fatser. Tragedi nasional G30 SPKI tahun 1965 sempat melumpuhkan kegiatan mengaji para santri. Sebagian aktif bersama-sama ABRI menumpas G30, SPKI dan sebagian lagi diminta pulang untuk menjaga keamanan. Alhamdulillah tragedi berakhir dan suasana tenang kembali tercipta. Setelah Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan wafat tahun 1980, dalam usia 63 tahun, kepemimpinan Al-Muwayyad diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Rozak Sofawi. Kiai Rozak nyantri di Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum sambil kuliah di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga dan juga pada Kiai Haji Hasan Asy'ari Mangli Magelang. Selesai nyantri pada Mbah Mangli, tepat 3 tahun Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan wafat. Di bawah asuhan Kiai Rozak, Al-Muwayyad melestarikan sistem kepesantrenan yang diidam-idamkan dan dikembangkan oleh 2 generasi pendahulu. Yayasan yang menjadi tulang punggung manajemen pesantren diaktifkan, sehingga pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab para pengelola bisa dibakukan. Dengan pola semacam itu, Al-Muwayyad berkeinginan mampu mewadahi dukungan masyarakat luas bagi penyiapan generasi muda dalam wadah pesantren dengan manajemen terbuka, karena pesantren sesungguhnya milik masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.